Gak satupun dari kita hidup di abad pertengahan termasuk aku. Dan aku harus bilang kita beruntung loh. Orang-orang pada masa itu gak akan percaya dengan banyak produk yang kita gunakan saat ini. Dan kita bahkan gak menyadari betapa sulitnya hidup kita tanpa hal-hal sederhana yang kita anggap remeh saat ini. Yuk selami kehidupan abad pertengahan dan kamu akan melihatnya sendiri. Kalau kita punya mesin waktu dan benar-benar melakukan perjalanan ke sebuah kota di abad pertengahan, mungkin hal pertama yang akan kita sadari adalah baunya. Dan bukan bau yang enak ya. Pada masa itu nggak ada sistem pembuangan limbah di kota-kota dan orang-orang nggak punya tempat untuk membuang limbah. Jadi mereka akan membuangnya dengan menumpahkan dan melemparkan semuanya keluar jendela. Tak kenal maka tak sayang, jadi ya jangan berjalan di bawah jendela kecuali kalau kamu siap untuk dihujani sampah. Karena nggak ada sistem pembuangan limbah, maka nggak ada kamar mandi pribadi di rumah-rumah dan apartemen. Kamar mandi dalam ruangan hanya berupa kendi sederhana yang seringkali dikosongkan di jalan atau dengan cara terbaik dicuci di sungai terdekat. Kamar mandi umum memang ada, tapi ini masalahnya. Pada masa itu nggak ada tisu toilet, orang kaya mampu menggunakan kain, tapi rakyat jelata kebanyakan hanya menggunakan jerami. Sekarang aku sadar, ternyata aku nggak pernah cukup menghargai tisu toilet. Menjelang akhir abad pertengahan, pemandian menjadi hal yang umum. Gak ada pintu masuk yang terpisah untuk pria dan wanita. Jadi beberapa hari adalah hari pemandian wanita, dan hari lainnya adalah hari pemandian pria. Di kota-kota kecil, pemandian seringkali berdekatan dengan toko roti. Kehangatan dari oven berguna untuk memanaskan air, jadi itu pilihan lokasi yang sangat cerdas. Namun, orang-orang nggak terlalu suka pemandian umum, dan stigma seputar ketelanjangan nggak banyak membantu untuk membuat ritual ini menjadi sebuah norma. Jadi meskipun orang-orang dari abad pertengahan berusaha sebaik mungkin untuk menjaga kebersihan diri mereka, mandi bukanlah hal yang biasa. Lantas, bagaimana dengan mencuci pakaian? Nggak terlalu sering juga. Tanpa mesin cuci, semua cucian dikerjakan dengan tangan di sungai, di kali, atau sumber air lainnya. Apapun yang tersedia deh. Ini memakan banyak waktu, jadi aturannya adalah lebih sedikit cucian, lebih sedikit masalah. Jadi saat itu, orang-orang lebih suka mengenakan pakaian dalam yang menutupi seluruh tubuh mereka, sehingga mereka hanya perlu membersihkan pakaian dalam saja dan sebisa mungkin menghindari mencuci pakaian luar. Gak ada hal sederhana seperti sabun, apalagi deterjen dan pewangi. Sabun yang digunakan adalah sabun buatan sendiri. Kebanyakan larutan alkali yang terbuat dari abu atau sabun cair berwarna hitam yang keras. Kalau ada noda yang perlu dibersihkan, cucian harus direndam dalam larutan alkali selama berjam-jam sebelum dibawa ke sungai untuk dicuci. Di sana cucian dibilas, dipukul-pukul dengan dayung, dibilas lagi, dan kemudian dibentangkan di suatu tempat untuk dijemur sambil berharap nggak turun hujan. Oke, aku udah cukup ya di sini. Yuk bergerak ke utara, ke Skandinavia. Bangsa Viking sering digambarkan sebagai bangsa liar yang kotor dan gak terawat, namun ternyata mereka adalah salah satu kelompok masyarakat yang paling bersih di abad pertengahan, kalau bukan yang paling bersih dan terawat. Sementara ketika orang Anglo-Saxon mandi sekali atau 2 kali setahun, bangsa Viking mandi setiap hari Sabtu. Mereka punya kesempatan untuk melakukannya karena mereka dikelilingi oleh sumber air panas alami, sebuah keistimewaan yang gak dimiliki oleh banyak orang Eropa pada abad pertengahan. Bangsa Viking menjaga kebersihan mereka dengan serius, bahkan dalam hal-hal kecil, misalnya dengan mencuci muka dan menyisir rambut serta jenggot setiap hari. Mereka punya banyak peralatan perawatan seperti pinset, pisau cukur, dan sisir yang terbuat dari tulang dan tanduk hewan. Setiap orang Viking punya sisir pribadi yang mereka bawa dalam kotak kayu untuk melindungi gigi sisir. Sisir tersebut bahkan akan disesuaikan dan dihias oleh pemiliknya. Dan ada juga benda lain yang disebut sendok telinga yang dimiliki bangsa Viking. Bentuknya mirip ini dan punya 2 fungsi utama untuk menghilangkan kotoran telinga dan membersihkan kuku. Biasanya sendok telinga diikatkan pada sebuah rantai dan dikalungkan di leher.
Bahkan di zaman modern ini, gak ada orang yang membawa-bawa cotton bud, tapi tampaknya bangsa Viking merasa perlu membawanya setiap saat. Lagi pula mereka sering disebut sebagai orang yang gila kebersihan. Kurasa mereka akan terobsesi dengan alat pembersih telinga nirkabel modern di zaman modern seperti yang bisa kamu temukan di Amazon. Iklan yang cerdas kan? Bangsa Viking juga terobsesi dengan jenggotnya dan mereka memastikan untuk merawatnya dengan baik. Mereka mencucinya dengan sabun yang mengandung alkali yang bisa memutihkan rambut dan jenggot. Warna pirang sangat populer di kalangan orang Viking saat itu dan juga untuk mengusir kutu. Sepanjang sejarah, orang-orang telah mencari cara untuk terlihat cantik. Di Mesir kuno, Cleopatra mengenakan eyeshadow biru pada kelopak mata atas dan hijau pada kelopak mata bawah. Ada juga cat kuku yang terbuat dari henna. Pada abad pertengahan, wanita Eropa punya hubungan rumit dengan riasan. Di satu sisi, nggak pantas bagi seorang wanita untuk memakai riasan. Di sisi lain, mereka diharapkan untuk mengenakannya secukupnya supaya terlihat cantik di hadapan suami mereka. Jadi, eyeshadow biru dan hijau nggak boleh digunakan dan wanita dituntut kreatif untuk menemukan cara lain di dunia yang kontradiktif ini. Lalu mereka akan mencampurkan akar-akaran dan buah beri dengan lemak untuk membuat warna lipstik merah muda yang nggak terlalu mencolok. Aku yakin palet lipstik rias modern akan menjadi penyelamat saat itu. Standar kecantikan juga telah berubah sepanjang sejarah. Pada abad pertengahan, orang-orang menganggap wajah polos dan terbuka, berbentuk oval dengan hidung kecil, bibir kecil, dan dahi yang tinggi adalah yang paling menarik. Untuk membuat mata tampak lebih dalam, para wanita menggunakan jus dari tanaman beracun yang disebut belladonna yang diteteskan ke dalam mata untuk melebarkan pupil. Wanita yang gak dikaruniai wajah yang lebar alami akan berusaha untuk membuat wajahnya terlihat seperti ini. Salah satu strategi yang umum dilakukan adalah meninggikan garis rambut dengan mencabut rambut dari kulit kepala. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menggunakan pinset, tapi hal ini butuh waktu yang lama dan juga cukup menyakitkan. Jadi banyak yang membuat krim penghilang bulu dari tanaman dan mengoleskannya pada garis rambut sambil ditekan. Nggak hanya meninggikan garis rambut loh, untuk membuat wajah tampak lebih polos dan terbuka, para wanita juga akan menghilangkan bulu mata dan alis mereka. Saat ini kebanyakan orang nggak mencukur habis alis mereka, tapi masih banyak yang membentuk alis supaya terlihat lebih bagus dan tegas. Untungnya sekarang ini kita bisa memanfaatkan pisau cukur alis yang modern dan mudah digunakan seperti yang ada di Amazon. Aku yakin itu akan membuat hidup wanita abad pertengahan jauh lebih mudah, tapi kitalah yang beruntung. Ngomong-ngomong, alis yang dicabut pada suatu saat seringkali nggak akan tumbuh kembali. Jadi kalau seseorang di abad pertengahan nggak ingin mengikuti standar kecantikan itu lagi, mereka harus beralih ke cara-cara alternatif untuk menumbuhkan kembali alis mereka. Beberapa sejarawan mengatakan salah satu trik yang paling umum adalah membuat alis palsu dengan menggunakan bulu hewan pengerat. Seperti alis tikus. Saat ini orang-orang di banyak budaya menghargai senyum Hollywood, gigi yang putih seperti mutiara, dan berkilau. Pada abad pertengahan di Asia, para wanita melakukan hal sebaliknya, mereka menghitamkan gigi dengan sengaja. Untuk mendapatkan efek yang sempurna, mereka meminum pewarna gigi khusus yang terbuat dari batu garnet, zat besi, dan cuka 2 atau 3 kali sehari. Kedengarannya seperti campuran yang menjijikkan ya? Nah, wanita abad pertengahan juga berpikir demikian, jadi mereka menambahkan kayu manis atau cengkeh untuk membuatnya lebih enak. 3 kali dalam sehari ya? Anehnya campuran tersebut nggak membahayakan dan bahkan menguntungkan. Selain memberikan warna hitam yang diinginkan pada gigi, campuran tersebut juga memperkuat gigi dan mencegah kerusakan gigi. Siapa sangka kan?